Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Syifa Ramadhani dari kelas 10 dan absen 7. Dan saya Anifa Yulianti dari absen 6. Di sini kami berdua ingin menjelaskan materi mengenai jenis-jenis kebutuhan. Nah, sebelum kita memasuki materi jenis-jenis kebutuhan, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Kebutuhan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai bagian dari kehidupan manusia, kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran tersebut, diperlukan keberadaan alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, selanjutnya, kebutuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor tersebut menurut tingkat intensitas, menurut waktu pemenuhan kebutuhan, menurut sifat, dan menurut subjek yang membutuhkan. Di sini saya akan menjelaskan tingkat intensitas terlebih dahulu. Tingkat intensitas dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini berkaitan erat dengan kebutuhan pokok, contohnya makan dan minum. Selanjutnya, kebutuhan sekunder, kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Kebutuhan ini tidak bersifat mendesak, tetapi memberikan kemudahan dan kenyamanan. Contohnya, alat masak, lemari, sepatu, dan sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan tersier, kebutuhan mewah yang tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Kebutuhan ini lebih condong pada prestise atau status sosial seseorang di masyarakat, contohnya perhiasan dan mobil. Nah, yang kedua, menurut waktu pemenuhan, terbagi menjadi 4, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan akan datang, dan kebutuhan tidak terduga, dan kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya, saat kamu sakit harus membutuhkan obat atau ketika temanmu dahaga harus segera diberikan minum. Dan yang kedua, kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Contohnya, tabungan. Yang ketiga, kebutuhan tidak terduga harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Misalnya, anak tetangga sebelah mengalami kecelakaan bersepeda, maka ia harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan yang terakhir, kebutuhan sepanjang waktu adalah sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Contohnya, mudahnya belajar, kamu harus menuntut ilmu sepanjang waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani tidak tampak secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, dan lain sebagainya. Contohnya adalah kasih sayang dari orang tua atau menjalankan ibadah. Yang kedua, kebutuhan jasmani yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia seperti berolahraga. Dan yang terakhir adalah subjek yang membutuhkan. Subjek yang membutuhkan terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu yang merupakan kepuasan pribadi. Misalnya, seorang pelajar membutuhkan seragam, buku, dan alat tulis. Dan yang kedua, kebutuhan sosial adalah yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. Contohnya, rumah ibadah dan rumah sakit. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut adalah kebutuhan manusia sangat beragam dan saling berkaitan satu sama lain. Pemenuhan kebutuhan harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan prioritas. Dengan memahami jenis kebutuhan berdasarkan intensitas, waktu, sifat,
dan subjeknya. Manusia dapat merencanakan pemenuhan kebutuhan secara efektif dan efisien untuk mencapai kesejahteraan hidup. Sekian dari kami berdua mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.